Oke, halo my lovely dear. Apa kabar lagi? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate, oke. Dan kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi. Energi akan selamanya berubah, oke. So, ini hanya prediksi, just take it easy, oke. Dibawa santai aja. Dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal tarot reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sistem aku lebih kepada konsultasi. So, di video kali ini, oke, seperti biasa kalian juga udah tahu, kita akan bahas yang akan menikah dengan kamu, oke? Sebelumnya mungkin aku buat yang versi pick a card reading. Sekarang mungkin kayak kita akan lihat quite detail ya, seperti apa sih seseorang yang nantinya akan menikah dengan kamu, oke? Kembali, energi bisa berubah, dear. Jodoh di tangan Tuhan. Ini hanya prediksi, ini bukan kepastian. Ambil mana yang resonate, yang enggak skip aja, oke? So, ini bukan kepastian, oke? Filter lagi, gunakan intuisi kalian, gunakan rasional kalian. Ini bisa berubah, oke? Dan ini bisa resonate, ini bisa tidak. Jadi di awal, please use your mind, oke? Gunakan rasional kalian, logika kalian, oke? Let's have a look, oke? Sebelum aku shuffle kartunya, mungkin kita lihat dulu dari charmnya, not charm, ya mungkin dari dice-nya dulu, oke? Aku set aside dulu, oke? Kita akan, lihat di sini. Kalian lihat aku punya banyak dadu. So, yeah, kita akan lihat apa sih pesannya dari dadu ini. Oops, quite a lot. That's fine. Oke, kita akan lihat who will you marry. Mungkin di sini ada ciri-ciri, mungkin ada karakter, mungkin ada ternyata dia, tapi kembali lagi berdoa. So, let's have a look. Oke, so, yep. Oke, aku sudah dapat di sini. Quite interesting. Oke. Oke. Oke, so aku pertama kita lihat dulu dari dadu warna putih ya. Oke, aku taruh di sini. Oke, aku dapat look at this. Oke, aku lihat dia seseorang yang kreatif, oke. Kalau kalian lihat di sini, semoga kelihatan ya. Oke, dia seseorang yang kreatif, mungkin dia pelukis, mungkin dia sangat pandai menggambar, sketsa, dia punya kreativitas, imajinasi yang sangat tinggi di sini. Dan aku lihat dia mungkin seniman, atau di sini seseorang sangat pecinta atau penyuka seni di sini ya. Aku lihat dia bisa mengubah sesuatu dengan skill, dengan talentanya di situ, oke. Ketika mungkin dia menggambar itu luar biasa, oke. Atau mungkin di sini ketika dia melukis ya, atau kalau aku bilang seseorang ini mungkin Pisces, Cancer, Scorpio. Dan aku lihat dia seseorang yang mungkin agak peka, agak sensitif ya. Dan I don't know, mungkin kamu ketemu dalam sebuah pagelaran, atau mungkin kamu ketemu dia dalam sebuah acara di situ ya. Aku lihat dia orangnya mungkin famous, terkenal, atau mungkin kamu di sini, oke. Please, ini energi banyak orang, jadi ambil mana yang resonate. Oke, dan di sini aku ambil, di sini aku dapat tanda exclamation mark, tanda seru, which is kalau aku bilang kamu dan dia dipertemukan itu tidak kalau aku bilang suddenly ya, pertemuan yang tiba-tiba, kamu bakal kaget, entah mungkin tiba-tiba ketemu di jalan tuh, kalau kayak di sinetron atau di film-film tiba-tiba kayak kayak tiba-tiba saling mungkin ketemu randomly, terus tiba-tiba tabrakan, terus tiba-tiba kayak ada something yang jatuh ya mungkin kayak terlalu sinetron sih. Cuman kalau aku bilang kamu dan dia ketemu
di saat yang tidak terduga. Oke, kamu bakal bener-bener surprisingly di sini ada perasaan kaget ya. Dan aku lihat ini mungkin kamu dan dia itu karakternya berbeda. Oke, mungkin misalnya kamu di sini tipikal orang yang pemalu, yang introvert ya, dia itu extrovert, dia tipikal orang yang suka bersosialisasi ya. Ada perbedaan di situ dan kayak klop aja kalian di situ. Kayak dia juga aku lihat tipikal orang yang humoris, yang lucu, mungkin kayak jokesnya ya akan buat kamu ketawa, atau kalau aku bilang di sini dia tipikal orang yang apa ya, spontan. Oke, spontaneous person ya. Again, kamu mungkin akan ketemu dia tiba-tiba, nggak akan nyangka, entah mungkin bisa ketemu dimanapun, mungkin dari pekerjaan, mungkin public places, mungkin tempat-tempat umum, atau mungkin di cafe, di restoran, atau mungkin online, internet, sosial media, atau tiba-tiba dikenalin teman, atau tiba-tiba ketemu aja randomly kayak di movie-movie seperti itu. Oke. Kemudian di sini aku dapat setting. Oke, aku lihat dia seseorang yang sangat tepat waktu ya. Oke, dan mungkin dia seseorang yang pekerjaannya mungkin fix everything, atau kalau aku bilang dia sangat-sangat maskulin dan sangat-sangat problem solver ya, karena di sini energi maskulin itu energi yang problem solver, seseorang yang bisa memperbaiki di situ, seseorang yang ngasih solusi ya. Aku lihat dia seseorang yang kuat, mungkin dia suka olahraga, mungkin dia atlet, atau mungkin dia seseorang yang kalau aku bilang determined person ya, dalam artian kayak dia itu terorganisir ya, terschedule. Jadi dia punya rencana A, rencana B, rencana C, dan aku lihat dia seseorang yang sukses. Especially di sini mungkin dia 3 bersaudara, atau mungkin dia anak ketiga ya, atau mungkin di sini dia lahir di bulan 3 because I got 3 di sini, atau di sini bisa jadi ini ayah, ini ibu, ini dia. So kalau aku bilang mungkin dia anak tunggal atau cuman dia doang. Oke, so ambil mana yang resonate. Oke, atau mungkin bisa jadi dia single mom atau single dad. Oke, atau dia seseorang yang kuat kalau aku bilang di sini. Oke, so mungkin dia bisa kayak aku dapat kata-kata technician ya, mungkin seseorang bekerja di teknik juga bisa. Oke. Kemudian di sini kalau aku lihat, aku dapat ship ya, ini bajak laut. So aku dapat energi long distance. Could be karena ada mobil, atau mungkin di sini bisa seseorang driver, atau di sini kayak seseorang mungkin nahkoda, kapten, atau bekerja di kapal. Atau mungkin seseorang sangat suka dengan film bajak laut, atau mungkin di sini kalau aku bilang dia tipikal orang yang tegas, bertegas, berwibawa, disegani, orang-orang itu segan sama dia di situ. So dan aku lihat kayak untuk bertemu itu ada long distance, nggak tahu mungkin harus menyeberang lautan ya karena ada kapal, atau mungkin seseorang bekerja di pelayaran, perkapalan, kelautan, anything ya seperti itu. Kemudian di sini aku dapat The Witch and the Cat. So mungkin kamu di sini ada koneksi spiritual, mungkin kamu dan dia, kalau aku bilang seseorang mungkin di sini empath, mungkin seseorang juga healer, mungkin tarot reader, mungkin kamu ada koneksi past life. Again, aku lihat seseorang di sini cute ya, cute, sweet ya, karena kucing itu kan cute ya, sweet. Mungkin seseorang punya kucing, atau dia suka kucing, atau kamu yang suka kucing di sini. Especially seseorang mungkin suka warna hitam, entah mungkin dia suka pakai baju warna hitam. Pokoknya the black color is their favorite. Favoritnya adalah warna hitam, because I got black di sini. So, atau mungkin black, kamu adalah sama dia tuh black and white couple, atau ada perbedaan warna kulit. So just take what resonate. Kemudian di sini aku dapet house. Aku lihat again, dia seseorang yang serius, determined, tidak pelin-pelan, tidak labil, memang seseorang yang mencari komitmen di sini. Atau mungkin di sini dia terhubung dengan properti pekerjaannya, atau mungkin dia kayak building something, engineer, arsitektur, kontraktor,
ya desainer, mungkin desain arsitektur, itu desain interior ya yang terhubung dengan house mungkin seperti itu, atau properties ya. Dan aku lihat dia seseorang yang stabil. So aku dapat angka 4 di sini. So mungkin seseorang usia 40-an, 44. Oke, ambil mana yang resonate. Kemudian di sini aku dapat the sun. Oke, so dia bener-bener maskulin dia di sini. Oke, dan mungkin kulitnya cerah di sini, atau mungkin kamu ya, karena aku lihat pun di sini kayak seseorang mungkin entah berwajah bulat atau dia berpipi cabi, mungkin kamu, mungkin dia. Seseorang bermata bulat, seseorang mungkin di sini berbibir tebal, oke. Dan even di sini kalau aku bilang ada yang gundul, ada yang botak, atau mungkin di sini kayak seseorang itu punya karakter sendiri ya, karena aku lihat kayak entah mungkin dalam teksnya dia suka kasih emoji, emoticon, mungkin kamu, mungkin dia, atau kamu ketemu dia online. Oke, aku dapat kayak banyak banget yang ketemu online. Ambil mana yang resonate. Kemudian di sini kalau aku lihat like ya dia mungkin Leo, seseorang mungkin Leo juga di sini. And especially kalau aku bilang dia orangnya humoris ya, lucu, menyenangkan. Apa ya, seseorang yang kalau aku bilang ini hubungan cinta yang sehat, yang healthy. Jadi bukan tipikal yang toxic, yang suka gaslighting, yang love bombing ya. Mungkin dia tidak akan seromantis yang kamu perkirakan, tapi karena aku dapat seseorang yang penuh kreativitas, seseorang yang penyuka seni, dia agak romantis, tapi bukan seperti kayak berlebihan kayak di film-film. Dia romantis dengan cara dia sendiri, tapi seseorang punya senyum yang indah, entah mungkin dia suka senyum kamu, atau mungkin di sini kayak ada something again cute and sweet ya. Oke, dan mungkin karena aku dapat desan, mungkin kamu dan dia ada perbedaan zona waktu. So kalau di sini kamu siang, di sana mungkin malam ya. Ya again, ambil mana yang resonate ya. Dan dia melihat kamu tuh seperti like bintang gitu loh, matahari bintang ya. Jadi kamu mungkin bersinar di sini, dan aku lihat kalian akan dipertemukan ketika kalian berdua sama-sama siap. Jadi mungkin aku dapat kata-kata banyak mengalami breakthrough ya, perubahan, transformasi besar. It's not easy, tidak mudah, tapi pada saat ketemu sama dia kamu kayak ngerasa deja vu, ada koneksi di sini. So mungkin kamu di sini juga taruh reader. Oke, please ambil mana yang resonate, atau kamu di sini kayak terhubung dengan spiritual, indigo, rainbow, crystal children, starseed, light worker. Oke, atau mungkin dia di situ, take what resonate. Kemudian di sini aku dapat tapal kuda. Ini simbol keberuntungan. So kalau aku bilang dia seseorang yang abundance ya. Kalau aku bilang dia mapan, dia pekerja keras, keuangannya sangat baik ya. Dan even kalau aku bilang di sini dia seseorang yang kalau aku bilang ada dermawan ya, atau mungkin dia bekerja di keuangan ya. Dan aku lihat again, seseorang ini sangat abundance, my lovely dear. Dia berkelimpahan berkah, rezeki, keuangannya baik ya. Mungkin juga seseorang sebagian bekerja di IT, kesehatan. Oke, ambil mana yang resonate. Atau di sini aku dapat kayak mungkin seseorang shio kuda, atau di sini kalian dia seseorang yang aktif, mungkin pekerjaannya traveling ya, tapi dia seseorang yang kalau aku bilang wow, rich, wealthy ya, kaya raya seperti itu. Dan seseorang yang stabil ya, bukan tipikal orang yang emosional. Mungkin dia punya kucing, atau di sini kayak again aku ulangi lagi, atau kamu yang punya kucing di sini, karena aku kayak ngelihat sweet, cute, wow, imut, manis di situ again ya. Dan di sini even aku dapat candies, atau mungkin seseorang sangat suka dengan permen, hal-hal yang manis, atau mungkin di sini coklat ya, mungkin dia suka kasih kamu coklat, permen ya, again. Atau mungkin dia dari kota atau negara penghasil coklat, permen. Ambil mana yang resonate. Atau kehadiran pasangan hidup kamu ini adalah seseorang yang akan awal baru gitu loh, karena mungkin kamu kayak mengalami pahitnya kehidupan, mungkin bertemu dengan orang-orang yang salah di masa lalu, tapi di sini dia akan banyak membawa hal manis dalam hidup kamu. Seseorang yang support, seseorang yang memahami insecure kamu, anxiety kamu, seseorang yang stuck dengan kamu akan selalu ada gitu. Karena terkadang kan kalau sekarang ya
kebanyakan kalau mau udah marahan didiemin, di silent treatment. Dia enggak, dia bakal nenangin kamu. Oke, make sure juga kalau aku bilang just take it easy aja, oke, sambil berdoa. Kemudian di sini aku dapat ears, seseorang mungkin punya tai lalat di telinga, atau kalau aku bilang di sini ya aku dapat mungkin dokter THT, atau mungkin di sini kayak kabar baik itu akan segera kamu dengar, oke? Atau di sini kayak seseorang sangat smart kalau aku bilang, oke? Aku dapat again angka 3, so mungkin kamu akan ketemu dia dalam 3 minggu, 3 bulan, mungkin 2023 ini penting. Please ambil mana yang resonate, oke? Wow, it's 15 minutes dan aku masih bahas yang ini, mungkin ini agak panjang, but that's okay. I hope you still mendengarkan, oke? Kemudian di sini kita lihat dulu, aku dapat Pisces, my lovely dear, seseorang mungkin Pisces. Kemudian di sini aku dapat Leo. Oh, it's Leo, ya. Aku tadi bilang Leo ya. Really aku nggak perhatikan yang ini karena fokusku di putih-putih. Kemudian di sini aku dapat Virgo. Oke, mungkin seseorang Virgo karena aku lihat dia seseorang yang sangat on time, rapi, ya, seseorang yang bersih, seseorang yang nggak suka hal-hal yang berantakan, dan dia tetap seseorang yang sangat terschedule ya. Oke. Dan dia sangat pandai berkomunikasi atau pekerjaannya terhubung dengan komunikasi. Oke, so kita akan lihat lagi di sini. So wait a minute. Oke. So di sini aku dapat simbol Mars. Again, dia sangat maskulin dia. Oke, aku dapat Aries. Oke, seseorang sangat maskulin again ya, dan dia sangat ambisius, dia pekerja keras ya, dan aku lihat dia orangnya setia, itu nomor 1 karena setia itu mahal banget ya, dan dia bukan orang yang nggak neko-neko gitu loh, nggak menye-menye, tipikal orang yang mau enggak di situ, oke? Tapi mungkin dia agak terlihat kaku, keras ya, tapi dengan kamu tuh dia bisa luluh gitu loh, karena aku dapat kayak Aries seseorang yang sangat logika, yang fiery, ambisius, tapi dia punya hati yang selembut Pisces. That's cute ya. Oke, so it's good, ada kayak mungkin polarity di situ. Oke. Kemudian di sini aku dapat, wait a minute, it's like Pluto. Oke, aku dapat di sini Pluto. So mungkin seseorang Scorpio. Oke, seseorang mungkin bisa Scorpio, atau kalau aku lihat di sini mungkin ada sedikit dia agak cemburu ya. Mungkin ada some kind of possessive ya, tapi tidak terlalu dalam artian berlebihan ya, karena di sini kayak sebenarnya ini hubungan yang healthy, tapi like aku dapat kata-kata di sini, don't touch my girl, don't touch my girl, this is my girl, this is you are mine, kayak gitu loh, kamu milikku, ini cewek aku, ini istri aku, this is my wife. Kayak dia bakal se-confident itu, kayak bakal aku dapat energi protektif di sini, oke? Protektif ya, seperti kayak, dan dia kalau satu ya satu, again kalau aku bilang seseorang yang bener-bener tulus, yang bener-bener kayak sayang sama kamu di situ, seperti itu, oke? Dan di sini aku dapat descending lunar node, oke? Aku dapat ini kalau nggak salah descending lunar node, so yes, kamu dan dia ada koneksi past life, karena kalau aku lihat ini terhubung dengan energi masa lalu ya, past life seperti itu. Kalau nggak salah di India namanya Ketu di situ, oke? So ketika ya bulan ini terhubung dengan koneksi karmik, atau mungkin ada koneksi past life dengan seseorang. Jadi pada saat ketemu sama dia, mungkin kamu di sini sama dia itu ada perasaan familiar atau deja vu seperti itu. Oke, so kemudian di sini aku dapat yang menarik, oke? Aku dapat angka 112,
Oh, di sini juga ada angka 1, interesting. Okay. Dan again, first house ya, first house dalam astrologi aku dapat Aries, Mars. Again, dia sangat-sangat masculine, okay? So mungkin kamu kebanyakan yang nonton video ini feminim, atau di sini kamu yang really masculine menantikan seseorang yang feminim. Aku dapat seseorang punya style yang unik ya. Mungkin seseorang suka mengubah style rambutnya, entah mungkin besoknya panjang, pendek ya. Seseorang percaya dirinya sangat kuat. Oke, di sini aku dapat triple ones, mungkin seseorang bisa lahir di tanggal 1, di bulan 1, atau angka 1 penting, atau dia anak pertama atau anak tunggal di situ. Kemudian di sini aku dapat angka 2. Again, angka 2 di sini mengindikasikan apa ya, kalau aku bilang aku keinget the second house, aku lihat dia seseorang yang ada indikasi mungkin dia Taurus, ya dia seseorang yang sangat-sangat, kalau aku bilang abundance ya, karena keuangannya baik di sini. Again, Taurus itu mungkin dia hidup dalam kemewahan, atau mungkin di sini kayak apa ya, dia seseorang yang memang benar-benar pekerja keras ya, seperti itu. Kemudian aku dapat ini like 9, really. Okay. Wait, 2, it's 5, 4, 5, 6. Okay, so kalau aku bilang ini angka 6, okay. Kemudian di sini ini angka 7, okay. So, especially di sini kelihatan ya. Okay, so kalau aku bilang ya di sini ya, this is the one you'll marry, karena rumah ke-7 dalam astrologi mengindikasikan partnership. Jadi memang kamu kayak ada koneksi sama dia, koneksi yang sangat kuat. Okay, dan di sini kalau aku lihat dia seseorang yang berjiwa bebas, entah mungkin dia suka traveling ya, dan even mungkin juga di sini kayak seseorang apa ya, ada sisi ambisius, sangat-sangat ambisius, sangat-sangat pekerja keras, sangat sukses. Kalau aku bilang kamu akan beruntung ketemu dia, atau dia akan sangat beruntung ketemu kamu, karena kalian sama-sama frekuensinya kuat di situ, seperti itu. Okay, like this person, apa ya, seseorang ini bakal appreciate kamu so much, bakal sayang kamu, sangat-sangat sayang sama kamu di situ. Dan dia memang seseorang yang percaya diri sangat kuat, dan especially apa ya, dia seseorang yang kalau aku bilang akan mengejar, akan mendapatkan apa yang dia mau di situ. Ada ya, again, sangat ambisius sih, keras di situ, fiery, karena aku dapat kayak Mars energy, kayak Aries seperti itu, kuat. Tapi di samping itu dia bukan tipikal orang yang boros, karena kulihat dia sangat mengkalkulasikan keuangan ya. Ibaratnya entah mungkin dia suka berinvestasi, mungkin dia entrepreneur, mungkin dia pebisnis di situ ya. Dan aku lihat dia sangat penyayang keluarga ya. Aku dapat kayak seseorang di sini mungkin family oriented, so even di sini kayak dia apa ya, seseorang yang bener-bener kayak really akan take care of you, akan sayang banget sama kamu. Berbeda dengan apa ya, orang-orang yang mungkin kamu temui sebelumnya, atau mungkin di sini kayak akan sangat di luar ekspektasi kamu, bakal surprisingly, kamu bakal kaget kok bisa ya kamu ketemu sama dia di situ, seperti itu. Okay, kemudian okay, let's see di sini. Okay, aku dapat ya, dia sangat apa ya, ada banyak hal yang dia telah lalui dalam hidup ya, karena aku lihat dia sangat-sangat mencintai pekerjaannya ya, mencintai dan workaholic. Jadi mungkin kecemburuan kamu tidak dengan orang lain, tapi dengan pekerjaannya dia. Saingan kamu tuh pekerjaannya dia, karena aku lihat dia sangat mencintai pekerjaannya, dan mungkin dia kerja itu long hours ya, kerjanya tuh kerja ya. Tapi dia seseorang yang setia, karena aku dapat the 7 house ya, dan dia seseorang yang bener-bener kayak menjaga hubungan, menjaga keluarga, sayang sama keluarga. Dan di sini kayak orangnya kalau aku bilang sangat easy going ya, tapi tegas. Di situ juga seseorang yang punya skill, talenta yang luar biasa, dan seseorang yang bener-bener kayak kalau aku bilang apa ya, bakal
bener-bener nggak akan nyangka kamu seperti ketemu sama dia di situ. Mungkin your dream partner ya, atau mungkin kamu nggak ekspektasikan. Oke, tapi aku lihat kayak semesta sudah mengirimkan tanda-tanda, tinggal nanti waktu yang akan menjawab. Berdoa lagi, oke? Kita akan lihat mungkin ada huruf atau ada inisial ini dalam namanya. Okay. Aku nggak pakai charm ya, dear, quite banyak di situ, so kita ambil aja yang huruf-huruf. Oke, mungkin ada huruf ini penting atau aku dapat sorry 4i, banyak banget huruf i di sini, vowel i. Kemudian di sini aku dapat huruf y, ada u, ada t, kemudian ada s, oke. Ada e, kemudian di sini ada v, ada r, oke. Mungkin seseorang terhubung dengan otomotif atau dia kayak terhubung dengan mobil, otomotif, mungkin seperti itu. Ada N, ada M, oke, mungkin ada AL, mungkin seseorang di sini bisa angkatan laut, atau mungkin di sini seseorang bisa dari Australia, atau mungkin di sini seseorang bisa dari Eropa, you know. Oke, please, oke. Atau UAE, United Arab Emirates, mungkin dari Middle East, take what is on it. Kemudian di sini aku dapat O, mungkin seseorang bekerja di wedding organizer, event organizer di sini. Oke, so aku dapat brand Saint Laurent, ya entah bacanya seperti apa. Cuman mungkin dia dari kota itu atau France, Prancis, Paris, ya ambil mana yang resonate. Atau Paris mungkin negara impian kamu, atau kamu pernah dari sana, atau seseorang dari Eropa. Kemudian di sini kalau aku dapat bentar. Ya, oke, tidak ada huruf P di sini. So mungkin kamu bisa rangkai sendiri, oke. So aku dapat kata-kata Sydney. Ya, mungkin seseorang dari Sydney, oke. Mungkin dia kota L, oke. Ya, mungkin seseorang bisa dari Amerika. Ambil mana yang resonate, dear. Oke, kita langsung pada kartunya, oke. It's quite a long. Oke, so aku ambil dulu kalau dia dari kota mana atau daerah mana ya. Oke, aku dapat Maluku, mungkin seseorang dari Maluku. Oke, dari Kalimantan, mungkin kamu dari Kalimantan. Kemudian di sini Nusa Tenggara, oke. Di sini aku dapat Sumatera, oke. Dan bottom of the deck aku dapat Pulau Jawa, oke. So mungkin kamu dari sini, mungkin kamu dealing dengan seseorang Kalimantan, Sumatera atau Jawa, oke. Kemudian kita akan lihat sionya. Oke, aku dapat monyet. Oke, mungkin seseorang kelahiran 80, 92. Kalian bisa pause atau stop videonya untuk ngelihat tahun-tahunnya. Ya, dia seseorang yang sangat pintar, seseorang yang keingintahuannya tinggi, sangat intelligent. Ya, again, seseorang mungkin berpipi cabi atau dia punya facial hair. Jadi mungkin kayak berjenggot atau berkumis. Ya, kayak orang-orang Arab-Arab gitulah, Middle East. Atau mungkin dia punya, ya, facial hair seperti itu. Kemudian di sini again horse. Tadi di awal aku bilang ada shio kuda ya. Again dia seseorang yang aktif, sangat berenergi. Ya mungkin kalau dia jalan itu kuat banget ya. Dia suka traveling, dia orangnya fun. Di sini mungkin seseorang kelahiran yang di sini kalian lihat ya. 78, 90, 2002. Oke, dan seterusnya. Oke, kalian bisa pause videonya, diperhatikan lagi. Oke, atau mungkin ini show kamu. Oke, ada dragon. Ya, dia seseorang yang percaya diri, again, intelligent, antusias orangnya. Oke, sama kamu tuh ketemu dia tuh orangnya aktif gitu loh, nggak bakal tenang ya, bukan kayak capek gitu, nggak, terlalu banyak aktivitas, dia nggak bisa tenang di rumah. Dia tipikal orang yang kerja harus ada aktivitas, planning A, planning B ya, seperti itu. Jadi mungkin kecemburuan itu bukan pada orang lain, tapi pada kayak kesibukannya atau mungkin pekerjaannya, tapi dia seseorang yang memang workaholic
pekerja keras di situ, oke? Dan again, kalau di sini tahunnya aku dapat 2024, so mungkin kamu akan menikah di 2024, 2026, 2028. Oke, ambil mana yang resonate. Oke, dan di sini aku dapat bottom of the deck Sio Babi, compassionate, seseorang yang penyayang, generous ya, wow, dermawan, diligent, rapi, rajin, bersih, teratur, terorganisir orangnya. Mungkin dia kelahiran ini atau mungkin tahun 31 penting. Please ambil mana yang resonate. Mungkin ini kan bergantung ya, karena kalian banyak menonton dari usia yang berbeda. Jadi ya ambil mana yang resonate. Dan aku lihat dia seseorang yang abundance ya, karena aku dapat Sio Babi tuh seseorang yang kalau aku bilang keuangannya sangat baik di sini. Duitnya banyak, investasinya banyak, dia pengusaha, dia leader, dia seseorang yang entrepreneur, yang sukses di sini. Dan even kalau aku bilang dia orangnya ceria di situ. Again, mungkin seseorang cabi, mungkin seseorang berhidung mancung, bercuping hidung yang lebar, mungkin seseorang di sini punya pipi yang enggak cabi atau tembem ya, dan seseorang punya mata yang kalau aku bilang berbinar, atau dia sangat suka dengan mata kamu. Dan seseorang di sini kayak tampak lebih muda dari usianya. Please ambil mana yang resonate. Oke, lalu kita akan lihat mungkin di sini, oh not this one, aku pakai kartu taronya dulu. Ketinggalan kamu. Oke. Di sini aku dapat the Ace of Pentacles. Again, angka 1, mungkin bulan Januari penting, atau mungkin di sini kayak kamu sering melihat angka 111. Oke. Ya, dan again, Ace of Pentacles, seseorang yang baru, seseorang yang kalau aku bilang di sini sangat berkomitmen ya, seseorang yang nggak main-main di situ. Oke, Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di sini aku dapat Five of Swords. Yes, kamu dan dia sama-sama pernah mengalami, mungkin dia pernah menikah dan bercerai, atau mungkin kamu atau pernah mencintai seseorang tapi dilukai ya. Jadi kalian tuh punya kisah hidup yang sama, dan mungkin kayak waktu itu kayak bener-bener nggak nyangka bisa ketemu di situ. Dia merasa beruntung ketemu kamu, dan kamu kayak ngerasa kayak jackpot gitu loh ketemu dia, karena kamu udah kayak mungkin skeptis atau kayak ngerasa mungkin aku nggak akan bertemu dengan seseorang yang baik atau mungkin bagaimana, and then tiba-tiba kayak plot twist, semesta kasih kejutan bahagia buat kamu. Oke. Dan aku lihat dia orangnya peka. Jadi even mungkin dia mungkin karakternya beda sama kamu, tapi dia sensitif, dia akan mendengarkan. Oke, dia akan pendengar yang baik, karena aku dapat telinga di sini, kuping. Dia akan menjadi pendengar yang baik, dan dia bakal ingat hal-hal detail sekecil apapun yang kamu ceritakan atau kamu omongkan di situ. Oke, good listener, pendengar baik, pendengar setia di situ. Oke, dan dia nggak akan ngejudge kamu, dia akan selalu berada di posisi support kamu, di samping kamu. Again di situ. Oke, di sini aku dapat the Six of Swords. Yes, ada energi long distance traveling ya, atau kamu dan dia akan ketemu ketika pada saat traveling ya, atau dia pekerjaannya traveling, atau di sini kalau aku bilang ketika kamu benar-benar telah melalui proses transformasi besar dan kamu kayak sekarang lebih baik, lebih confident, lebih mandiri ya. Ibaratnya kalian tuh punya vibrasi yang sama di situ, frekuensi yang sama. Ya, memang ada destiny di situ. Kamu dipertemukan sama dia, ada takdir di sini, the seven house ya, seperti itu. Kemudian di sini aku dapat the Hangman ya, mungkin ada perbedaan ras, kultur, budaya, dan mungkin pesannya di sini kalau kamu stuck dengan energi masa lalu, jangan ya, buka awal baru, move on ya. Kamu dan dia akan bertemu atau akan dipertemukan ketika kamu memang benar-benar sudah move on dari masa lalu, memulai awal baru, mungkin pindah lokasi, pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan, atau terlahir dengan versi terbaik dalam dirimu di situ. Dan the Magician. Yes, aku lihat dia seseorang yang sukses. Aku dapat di sini mungkin terhubung IT, dokter, tenaga medis ya. Seseorang mungkin terhubung dengan politik ya, atau mungkin di sini seseorang sangat smart. Oke. Again, mungkin dia punya life path nomor 1, karena life path nomor 1 di sini leader, atau angka 1 di sini. Oke. 1
di sini juga satu, di sini juga satu, dan di sini aku dapat dia di bawah Virgo. Jadi kalau aku bilang di sini mungkin dia lebih tua ya, di sini pun aku dapat Virgo. Ya, mungkin dia lebih tua, mungkin kamu ada age gap, ada perbedaan usia, again, mungkin dia seseorang yang beda ras, kultur, budaya, ada banyak perbedaan di situ. Dan dia seseorang yang tenang kalau aku bilang, seseorang yang nggak emosional, nggak toksik ya, seperti itu. Dan even di sini, kalau aku bilang again angka 1, mungkin kamu kebanyakan ketemu di online, sosial media, ya, kamu dan dia itu sama-sama pintar, sama-sama intelligent, ya, ada kemiripan di situ, ada similarities, angka 1, mungkin sama-sama anak tunggal atau anak pertama, atau life path dia nomor 1, atau seseorang lahir di tanggal 1 di jam 1, atau mungkin bulan 1 penting, atau mungkin dalam 1 tahun mendatang. Please ambil mana yang resonate. Virgo, Gemini, Virgo, Virgo, Pisces kuat di sini. Wow. Kita akan lihat. Di sini aku dapat dalam 1 tahun, in 1 year. Kemudian di sini aku lihat in 3 years, mungkin dalam 3 tahun. Sekarang 2023. Berarti 3 tahun 2026. Di sini aku dapat ada tadi itu 2026 juga. So please, kalau dalam 1 tahun di sini ada ya, ini Shio Kuda ya, nyambung. Ya, kalau dalam 1 tahun di sini berarti Shio Naga. Sunday, hari Minggu penting. Kemudian di sini aku dapat new moon, di bulan baru, new moon Libra, mungkin di September, Oktober penting, atau dia Libra. Kemudian di sini aku dapat bulan Juni penting. Kemudian spring, Maret, April, Mei penting. Di sini aku dapat Desember, Desember penting. Kemudian di sini aku dapat Februari, Valentine's Day, Kemudian di sini will bring a surprise, akan ada kejutan istimewa. Kemudian Cancer, kita lihat lagi. Di sini aku dapat siang, afternoon. Di sini ada April dan Wednesday, Rabu. So itu mungkin penting. So mungkin kita akan lihat di sini ada tambahan, the last one I think. Di sini aku dapat at home, very sweet surprise. Bagaimana sih dia melamar kamu? Mungkin dia akan melamar kamu di rumah, ya, very sweet. Mungkin dia kasih kejutan, dia siapkan makan malam, dia ngajak kamu, dan dia akan mengungkapkan dia ingin menikah sama kamu, ya. So this card, kartu ini, bagaimana sih dia ngelamar kamu, mengungkapkan perasaannya, ya, surprise, kejutan. Aku dapat double confirmation. It will bring a surprise, kejutan, surprise. Dan dia orangnya simple, walaupun dia tipikal orang yang mungkin kayak keuangannya banyak, dia tipikal orang yang tidak terlalu berlebihan, ya, kayak harus bagaimana, sederhana, casual. Di sini kalau aku bilang, on vacation, trip, travel together, jadi mungkin ke depan dia akan melamar kamu pada saat kalian traveling bersama atau liburan bersama, ya, dia akan mengungkapkan perasaannya. Wow, so sweet. Let's see lagi di sini aku dapat 2, gathering with family friends, atau pada saat nanti ada acara keluarga dan dia berencana untuk memang melamar kamu di situ. Afirmasikan, manifestasikan, asumsikan. Kemudian di sini outdoors, park or nature beach. Dia akan melamar kamu mungkin di taman, di apa ya, dia suka dengan alam, mungkin ya di outdoor, tempat-tempat yang di pantai, mungkin seperti itu. Dan it's nice. Kita ambil lagi karena aku tadi udah siapin kartunya. Kita akan lihat karakternya dia di situ. The last one sebelum aku tutup di sini. Oh, this is not. Let's see. Again di sini adaptable, sangat pandai beradaptasi, excellent, ya, seseorang yang punya self motivated, ya. Aku keinget di sini sebentar, self motivated. Wait, mungkin aku ada, I don't know, like, mungkin aku tadi agak salah lihat. So
ya it's fine lah. Tapi aku lihat di sini ya seseorang yang bener-bener kalau aku bilang ya apa ya sangat suportif ya. Dia seseorang yang apa ya ambisius, pejuang di situ, seseorang yang rajin, terbuka, open minded ya dan sangat fokus ya. Again, di sini kayak mengindikasikan dia seseorang yang pekerja keras, sama kayak kamu. Vibes-nya itu sama di situ. Kemudian di sini aku dapat friendly. Di sini seseorang yang ramah, yang lucu, menyenangkan, easy going ya. Sangat mudah bersosial di situ, orang yang mudah simpati, dia modest di situ, dia berani, rasional di situ, sangat open minded ya. Again, berbeda karakternya. Mungkin kamu di sini tipikal orang yang spiritual, introvert, tidak punya banyak teman. Dia punya banyak teman di situ, tapi bukan berarti dia nggak setia ya, karena aku lihat dia tipikal orang yang berjiwa bebas di sini, kayak open mind ya, Sagittarius, Gemini, Aquarius ya, itu penting di situ. Dan dia berani, dia suka traveling, dia orang yang sangat bersosialisasi ya, mungkin dia suka dalam kegiatan sukarelawan atau kegiatan amal, dia suka dalam acara-acara seperti itu. Dan di sini tipikal orang yang bener-bener kalau aku bilang ada satu tambahan juga, dia charming ya, sangat charming, endearing, sangat menarik ya, sangat bisa tampan, bisa cantik, sangat attractive, good looking di situ. Dan kayak wow, it's a dream partner ya di situ. Dan 2024. So I don't know, aku harus mungkin buka 2024 dan mungkin dalam 9 bulan, mungkin kamu sudah dealing sekarang. Dan summer, mungkin Juni, Juli, Agustus, dan Leo. Again, seseorang kuat di sini Leo. So itu dia mungkin pesannya, ambil mana yang resonate, karena ini energi general, dan kembali lagi ini hanya prediksi, ini bukan kepastian. Afirmasikan, asumsikan, banyak-banyak berdoa, kencengin lagi doanya, fokus mencintai diri kamu, dan sering tanamkan karma baik ya, karena itu akan mempercepat pertemuan kamu dengan jodoh kamu. Berdoa. So I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye dear, see you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.